Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agustina, Ahmad Nurdiansyah, Ajeng Cahyaningrum, dan Tolaatul Lutfi Al-Amri. Kami di sini akan membawakan materi pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Azizki MPDI dengan judul Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pembelajaran Akidah Akhlak di Tingkat MA. Selamat menyaksikan. Kompetensi inti kurikulum adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. Sejalan dengan filosofi progresisme dalam pendidikan, kompetensi inti ibarat anak tangga yang harus dapati peserta didik untuk sampai kompetensi lulusan jenjang madrasah ibtidayah sampai dengan jenjang madrasah aliyah. Kompetensi inti meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal sebagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti dalam buku ini menggunakan notasi. Kelas 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kedua untuk kompetensi inti sikap sosial, ketiga untuk kompetensi sikap pengetahuan, keempat untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar merupakan konten atau kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Di madrasah K13 itu sebagai rencana, sebagai rangkaian untuk mendukung kompetensi inti. Pencapaian kompetensi inti melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Dan kompetensi dasar itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, dan yang pertama itu adalah spiritual, dan yang kedua itu adalah sosial, dan yang ketiga itu adalah pendidikan, dan yang terakhir itu adalah keterampilan. Dan semua itu untuk memastikan bahwasanya capaian pelajaran itu tidak hanya berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan kita harus berlanjutkan kepada keterampilan dan bermuara kepada sikap. Kemampuan keterampilan itu akan bertahap lebih lama daripada kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat dan akan dibutuhkan oleh peserta didik itu adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap KI1 dan KI2 itu bukanlah untuk peserta didik, karena kompetensi inti itu tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwasanya dalam mengajar mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual yang sangat penting. Dengan demikian, proses penyusunan maupun pemahamannya dan bagaimana membacanya itu dimulai dari kompetensi dasar. Kelompok hasil rumusan kompetensi dasar. Kelompok 3 itu dipergunakan untuk merumuskan bahwasanya kompetensi dasar kelompok 4 dan
hasil rumusan kompetensi dasar kelompok 3 dan 4 itu dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar kelompok 1 dan 2. Proses berkesinambungan ini untuk memastikan bahwasanya pengetahuan itu berlanjut. Baiklah, saya di sini akan memberikan contoh dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dari kelas 10 semester ganjil di Madrasah Aliyah. Untuk yang pertama, yakni menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasar yang pertama, yakni meyakini kesempurnaan akidah Islam. Yang kedua, meyakini ajaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, menghayati akhlak Islam dan metode peningkatan kualitasnya. Untuk yang keempat, menghayati nilai akhlak terpuji seperti hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Untuk yang kelima, menunjukkan sikap penolakan terhadap akhlak tercela. Yang keenam, menghayati makna syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Yang ketujuh, menghayati adab kepada orang tua dan guru. Yang kedelapan, menghayati kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Untuk kompetensi inti yang kedua, yakni menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan. Kompetensi dasar untuk poin yang kedua, yakni yang pertama, memiliki akidah yang kukuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terbiasa bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terbiasa menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan. Yang keempat, membiasakan akhlak-akhlak terpuji seperti hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah dalam kehidupan. Untuk yang kelima, menghindarkan diri dari akhlak tercela. Yang keenam, terbiasa bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar dalam kehidupan. Untuk yang ketujuh, terbiasa berakhlak terpuji kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang kedelapan, yakni meneladani sifat-sifat utama Nabi Yusuf alaihi salam. 3. Kompetensi inti, memahami dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadiannya, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang yang dikaji serta sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan suatu masalah. Kompetensi dasarnya: 1. Memahami akidah Islam dan metode peningkatan kualitasnya. 2. Memahami konsep tauhid dalam Islam. 3. Memahami akidah Islam dan metode peningkatan kualitasnya. 4. Menganalisis induk-induk akhlak terpuji atau hikmah, ifah, syaja'ah. 5. Menganalisis induk-induk akhlak tercela seperti hubun dan ya, pasad, takabur, atau ujub riya. 6. Memahami makna bersyukur, qanaah, ridho, sabar. 7. Memahami adab kepada orang tua dan guru. 8. Menganalisis kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. 4. Kompetensi inti, mengelola, menelaah, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri maupun menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasarnya: 1. Mempraktekkan metode-metode peningkatan kualitas iman atau akidah Islamnya. 2. Menunjukkan contoh perilaku tauhid dalam Islam. 3. Mempraktekkan metode peningkatan kualitas akidah dalam Islam. 4. Mempraktekkan contoh-contoh akidah yang baik atau hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. 5. Menunjukkan contoh akhlak tercela seperti hubud dunya, pasad, takabur, atau ujub dan riyah. 6. Menunjukkan contoh-contoh perilaku bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. 7. Mensimulasikan adab kepada orang tua dan guru. 8. Menyajikan sinopsis kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam.
Baik, kesimpulan dari materi pada kali ini yakni kompetensi inti ialah standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik. Kompetensi inti dalam buku ini menggunakan notasi A, KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, dan KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, yang terakhir KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. B. Kompetensi dasar ialah capaian pembelajaran mata pelajaran yang diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih kepada audiens. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.